Baik, mari kita lanjutkan kembali mengenai format data yang bisa dibaca oleh Pandas. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai AGF5 format. Apa ini? Mungkin Anda baru pertama kali dengar ya untuk tipe format seperti ini. Jadi sebetulnya AGF5 ini merupakan singkatan dari Hierarchical Data Format version 5, di mana format ini adalah berupa berkas ya, dan juga biasanya digunakan untuk mengatur data-data yang besar, kompleks, dan juga heterogen atau beragam jenis data. Nah, data ini seperti kita menyimpan files di komputer kita ya, berupa folder, nanti di dalam foldernya ada apa lagi, lalu di dalamnya ada lagi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu untuk file HDF5 ini. Formatnya merupakan format biner, di mana HDF5 ini disimpan dalam bentuk yang tidak wajar ya. Jadi kita tidak bisa membacanya secara langsung dengan menggunakan misalkan text editor ya, atau misalkan Microsoft Excel dan lain sebagainya. Nah, lalu strukturnya pun hierarki ya, di mana struktur datanya ada di dalam suatu grup dataset, di dalamnya seperti folder dan juga berkas-berkas file, di dalamnya ada berkas lagi ya, seperti apa yang ada di Explorer pada Windows ya. Lalu di situ ada yang dinamakan sebagai metadata. Nah, metadata ini menyimpan informasi mengenai tentang data itu. Misalkan kita punya file, nah dijelaskan file itu tuh apa, berisi apa ya, sehingga dari situ kita sebagai penggunanya mudah untuk memahaminya ya dari data yang kita simpan tersebut. Dari sisi efisiensi, HDF5 ini dirancang untuk menyimpan data secara efisien, terutama untuk data yang berukuran besar dan juga kompleks ya, sehingga nantinya memudahkan berbagi data dengan orang lain. Nah, aplikasinya sendiri biasa digunakan untuk di bidang research ya, atau engineering. Misalkan data-data seperti astronomi, data biologi, ya, data fisika, dan lain-lain ya. Sehingga hasil simulasinya dapat disimpan di dalam data HDF5 ini. Ya, misalkan eksperimen atau data pengamatan. Ya. Contoh penggunaannya, misalkan data yang disimpan dari teleskop, ya, simulasi molekular, misalkan untuk eksperimen biologi, atau misalkan fisika partikel atau kuantum fisika. Nah, jadi data-data seperti itu ya yang disimpan pada HDF5 ini. Nah, ini gambarannya jika misalkan ini adalah HDF5 file, lalu di sini ada grup. Nah, di dalam grup ini ada dataset apa? Misalkan ini sensor 1, sensor 2, sensor 3. Nah, lalu di sini ada atribut datanya. Misalkan ini metadatanya informasi mengenai sensor yang digunakan, sensor 2, lalu objek yang diukur, objek apa, ya, lalu tanggalnya tanggal berapa, lalu siapa yang mengukur. Nah, itu metadatanya. Bisa jadi seperti itu, informasi di metadata. Nah, ini adalah salah satu tampilannya secara user interface. Nah, misalkan di data H5 ini, ya, ini ada device 1, nah, di sini ada acquisition 1, nah, ini informasinya, ya, dari waktu dan signalnya seperti apa, lalu acquisition 2, acquisition 3, dan lain-lain. Jadi bentuknya hierarchical seperti ini. Ya, jadi strukturnya mirip seperti apa yang ada di Explorer, ya, kalau misalkan Anda menggunakan Windows. Baik, mungkin itu ya kira-kira perkenalan mengenai HDF5 file. Mari kita lanjutkan dengan praktek menggunakan Visual Studio Code dan nanti kita dapat membukanya dengan menggunakan Pandas Data Frame.